Pada pertemuan berikutnya, dia mulai masuk secara perlahan-lahan. Pengajar dari Shinji Onji ini akan mulai memberikan begini. Alkitab terdiri dari ada sejarah, nubuat, perintah, lalu gunanya begini, begini, begini. Tapi dia pelan-pelan sekali, dia mulai masuk tentang nubuat. Dia berkata bahwa Alkitab itu berisi nubuat. Dan hanya orang yang mendapatkan wahyu, mendapatkan pencerahan, yang mendapatkan anugerah yang bisa mengerti nubuat itu. Nubuat pasti digenapi. Lalu dia mulai menekankan kepada Kristus. Yesus adalah penggenap daripada nubuat itu. Tetapi dia bilang, nanti pada kedatangan kedua, ini kedatangan pertama ya, pada kedatangan kedua, siapa yang ngerti nubuatnya? Kedatangan pertama kita bisa mengerti karena ada Yesus. Kedatangan kedua, ini yang harus mengerti. Oh, kalau nggak mengerti kita binasa. Kalau dikasihkan contoh, ini mulai dari pertemuan-pertemuan berikutnya, dikasihkan contoh bahwa orang Parisi, orang Yahudi waktu itu, apal Alkitab, tetapi tidak mengerti nubuat. Akibatnya mereka binasa. Nah, kita adalah orang-orang yang mengerti nubuat. Lalu, siapakah kita? Kita mengerti nubuat dari mana? Ayo, dari mana? Dari kelas ini. Yang nggak ikut ya nggak ngerti. Nah, gitulah kira-kira. Mulai diulang-ulang. Jadi mulai ditanamkan di otak bahwa hanya yang ikut kelas mereka yang mengerti nubuat. Mengapa? Dia bilang. Mulai ambil dari ayat Hosea misalnya. Tuhan sebelum memberikan eh, menyatakan sesuatu, dia akan memberitahukan kepada hambanya. Nanti akan diarahkan kepada ada orang-orang pilihan hambanya itu yang akan menjelaskan nubuat-nubuat itu. Jadi kita harus mengerti dari mereka. Jadi saya sudah mulai ngerti ini arahnya, akan diarahkan kepada satu orang yang menurut mereka adalah mengerti apa yang dinubuatkan itu. Lalu nanti dalam pertemuan-pertemuan lanjutannya dia mengatakan begini, tanpa Roh Kudus, tanpa Alkitab menjelaskan Alkitab. Nanti di dalam pertemuan berikutnya dia mengatakan begini, jangan pakai buku, kami hanya pakai Alkitab. Kita hanya boleh mengerti Alkitab, Alkitab menguji Alkitab, begitu. Nah, cuma ada persoalan, saya mulai berpikir ini pasti tidak pernah sekolah, orang-orang tidak pernah sekolah, yang sudah dicuci otak. Mereka lupa bahwa setiap ayat di dalam Alkitab memang untuk menjelaskan ayat yang lain, tetapi tidak boleh meninggalkan makna asali, original meaning. Dilepas dari konteks, sama sekali tidak boleh. Ini akan jadi persoalan panjang nanti. Nanti seluruh Alkitab akan diselewengkan ke dalam tafsir mereka. Nah, jadi ini persoalan yang saya mulai semakin tidak enak, tapi saya semakin penasaran. Lu mau ngomong apa ini selanjutnya? Jadi pada bagian-bagian berikutnya, pertemuan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, mereka akan membahas bahwa Alkitab terdiri dari ini yang paling penting penting nubuat. Dan yang menarik, dia mengatakan yang paling penting dari 66 kitab adalah kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu itu hanya bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu. Nah, poinnya adalah itu. Saya akan lanjutkan nanti ya.